Semuanya sehat? Udah siap belum buat mulai pelajaran IPS di pagi hari ini? Kita akan mulai pelajaran IPS, tapi kita mau berdoa dulu. 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan semua siap, mari kita berdoa. Selesai. Ada yang masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Benar, belajar tentang lingkungan sekitar. Dan kita juga sekarang akan belajar tentang materi beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kalau kita kemarin belajar tentang lingkungan sekitar, dan sekarang kita akan belajar tentang cara beradaptasinya. Nah, kita lihat gambar terlebih dahulu ya. Kita lihat gambar lingkungan sekitar yang kemarin kita pelajari sambil mengingat-ingat. Ini gambar apa kemarin? Tentang apa? Benar, pesisir pantai atau tentang pedesaan di pantai. Kalau ini masih ingat tentang apa? Benar, pedesaan di gunung. Ini masih ingat? Iya, ini tentang perkotaan yang ramai penduduknya. Nah, kalau masih ingat, sekarang kita belajar tentang bagaimana cara beradaptasinya. Adaptasi itu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri di lingkungan agar bisa bertahan hidup. Tujuannya untuk apa sih, Bu? Tujuannya untuk mencari makan, melindungi diri dari musuh, dan menghadapi perubahan cuaca. Kan tadi kan lingkungannya ada di sisi pantai, ada di gunung, ada di perkotaan. Caranya kan pasti berbeda-beda untuk beradaptasinya. Nah, ada yang tahu cara beradaptasi di pesisir pantai itu gimana sih? Ada yang sudah tahu? Iya benar, kita kalau di pesisir pantai itu memakai baju yang hangat, minumnya yang minum hangat. Terus rumahnya itu rumah yang seperti tadi ya yang digambar ya, rumahnya di atas, di panggung, rumah panggung. Ini namanya rumah panggung ya. Agar apa? Agar tidak langsung terkena ombak laut jika ombak laut sedang pasang. Kita juga memakai baju yang tidak hangat, memakan makanan yang menyegarkan. Nah, kalau di gunung, di pegunungan kita memakai baju yang hangat. Habis itu kita mencari makan, perekonomiannya pertanian. Ya, seperti ini ya, yang di gambar ini ya, pertanian. Kita bertanam pertanian, makan makanan yang hangat, dan rumahnya rumahnya rendah seperti ini. Tidak seperti yang di pantai, berbeda kan cara beradaptasinya. Nah, sekarang kalau sudah belajar cara beradaptasinya, Ibu mau tanya, sekarang kita tuh tinggalnya di pegunungan, di pesisir pantai, apa di perkotaan sih? Tidak di pegunungan, tidak di pesisir pantai, tidak di perkotaan, namun kita di desa ya. Tapi kita termasuk kota lah ya sekarang ini. Kita tidak di bawah gunung, tidak ada pantai. Namun kita seperti di kota. Dan di kota ini ya rumahnya rumah biasa saja, tidak seperti di pesisir pantai yang rumahnya rumah panggung itu ya. Nah, tadi kan Ibu udah jelasin sebagian tentang cara untuk beradaptasi. Cara beradaptasi di pesisir pantai, cara beradaptasi di
daerah pegunungan dan cara beradaptasi di perkotaan. Nah, Ibu mau tanya ke anak-anak, mengapa sih kita perlu beradaptasi? Tadi Ibu udah jelasin kan mengapa kita perlu beradaptasi? Gimana Tara? Benar, kita perlu beradaptasi untuk mencari makan, melindungi diri dari musuh. Ada yang lain, Adit? Iya, cara perubahan cuaca. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak beradaptasi dengan lingkungan sekitar? Apa yang terjadi? Ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, kenapa kita perlu beradaptasi dan apa yang terjadi jika kita tidak beradaptasi? Kita tidak akan bisa hidup. Kan tadi kan kalau kenapa kita harus beradaptasi untuk mencari makan? Kalau kita tidak beradaptasi, kita tidak makan. Kalau tidak makan, tidak hidup atau mati. Nah, ada pertanyaan untuk anak-anak? Jika tidak ada, kita mau ice breaking terlebih dahulu. Kita mau tepuk semangat, kayaknya pada lemes semua anak-anak. Yuk, kita mau tepuk semangat. Kemarin udah ajarin kan? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ulangin, kayaknya nggak pada semangat. Yuk, ulangin. Tepuk semangat. Semangat. Iya. Nah, anak-anak, di sini pembelajaran IPS kita pada hari ini sudah selesai. Ibu harap anak-anak sudah mengerti dan besok dipelajari lagi ya tentang cara beradaptasi. Jangan dilupain ya. Yuk, sebelum kita tutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ibu jari, jari tunjuk, jari tangan yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan semua siap, mari kita berdoa. Selesai. Terima kasih.